Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita lanjut lagi masih di pembahasan Jarh wa Ta'dil, kitab Dawabit al-Jarh wa Ta'dil, dan di pembahasan ta'arud. Ya, dawabit ketika ta'arud al-jarh dan ta'dil. Yang paling inti adalah iktibar manahij al-a'immah yang satu. Ya, kita melihat manhaj imam itu jalannya, torikonya. Torikonya apa, dia toriko mutasyaddid atau mutasahil atau mu'tadil. Itu yang butuh. Iya. Lanjut. Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Di antara nikmatnya adalah nikmat keimanan dan kesehatan. Dan salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata penulis rahimahullahu taala, kullu tabaqatin min tabaqati naqadur rijali la takhlu min mutasyaddidin wa mutawassitin. Setiap tobakoh dari tobako-tobako itu ada pengkritik terhadap rawi yang tidak kosong dari mutasyaddid dan mutawassit. Tidak pernah kosong. Ini maksudnya ucapan beliau ini berdasarkan apa? Yang dilihat dari masa Nabi sampai kita sekarang ini, selalu ada itu orang yang mengkritik. Tidak bisa hilang memang itu. Karena ad-din nasihah. Sehingga kalau ada yang mengkritikmu, tidak ada masalah. Karena memang, bilang saja, jazakallahu khairan. Itu nasihat untukmu. Karena setiap dari tabaqah ar-rijal, nukot tetap ada. Pengkritik tetap ada. Pengkritik tetap ada. Paham kan? Jangan sampai kita baru dikritik sedikit. Keras nama. Kadoro. Ya, sampai sekarang orang begitu. Usah Makassar. Kadoro dulu. Bahkan orang Makassar juga bilang begitu. Orang-orang yang anggap dirinya tidak keras. Paham kan? Itu harus ada yang begitu supaya ditahu. Kan nanti dia jelaskan kesalahannya. Kalau kita salah betul ternyata situ menyelisih Quran dan Sunnah, obat saja, kan selesai masalah. Ya kan? Kalau memang salah, kita tinggal kembali kepada Allah. Jelas tidak akan pernah kosong ini dari orang mengkritik. Setiap generasi. Setiap generasi. Terus. Faminal ula Syu'batu binil Hujjaj. Ibnul Hajjaj. Syu'batu binil Hajjaj wa Sufyan at-Tawri wa Syu'batu asyadduhuma. Maka dari yang pertama adalah Syu'bah bin... Yaitu mutasyaddid. Di antara yang mutasyaddid adalah Syu'bah Ibnul Hajjaj. Di antara yang mutasyadid adalah Syu'bah bin Hajjaj dan Sufyan ats-Tsauri. Dan Syu'bah yang paling keras dari keduanya. Nah, Sufyan ats-Tsauri keras, tapi Syu'bah lebih keras lagi. Dah, nggak tahu bagaimana kalau orang sekarang hidup di masanya Syu'bah yang nggak bisa dikritik. Nah, yang nggak bisa dikritik, apalagi Ikhwanul Muslimin deh. Memang mereka di mimbar-mimbar bilang, laisa manhaji, bukan manhajku adalah al-jarh. Kalau orang Ikhwanul Muslimin memang bilang begitu. Mereka bukan manhajnya jarh, dia hanya ta'dil. Ya? Kenapa? Karena kan mereka manhajnya adalah muazanah. Nah, tolong menolong di atas kebaikan. Yang kita perselisihkan, kita saling memaafkan. Tidak dikritik. Kan begitu. Hasan al-Banna jelas menjelaskan itu. Nata'awan fima tafaqna wa na'dhar ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Kita saling membantu, tolong menolong pada apa yang kita sepakati. Sekarang kita sepakati apa? Saling bantu saja dalam hal itu. Walaupun kita beda. Dan kita saling memberikan udzur kalau kita berbeda pendapat. Jadi tidak ada jar. Tidak ada apa? Jarnya. Paham kan? Mereka kalau dapat orang menjar, langsung bela. Mau masuk surga sendiri. Langsung dia ngomong begitu. Karena memang manhajnya seperti itu. Tidak ada jar. Jadi kalau ada orang mengkritiknya, langsung dia bilang begitu. Mau masuk surga sendiri. Tidak peduli terhadap muslim. Pokoknya dia ucapkan apa-apa yang merendahkan orang menjar. Iya. Bagaimana kalau dia hidup di masanya Syu'bah dan Sufyan ats-Tsauri. Semua dikritik. Cuma Syu'bah lebih keras. Syu'bah lebih keras daripada Sufyan ats-Tsauri. Terus. Wa minatsaniyati Yahya al-Qattan wa Abdurrahman bin Mahdi wa Yahya asyaddu min Abdurrahman. Yang kedua yaitu yang mutawassit. Dah? Yang apa? Pertengah
pertengahan. Iya, pertengahan. Ada Yahya Al-Qattan, ada Abdurrahman bin Mahdi. Iya. Terus? Dan Yahya lebih keras daripada Abdurrahman. Wa minasaniyah siapa itu? Tidak kosong dari mutasyadid dan mutawassit. Tapi belum bagi menjadi 4. Masih yang siapa ini? Masih yang mutasyadid. Coba kemarin Yahya Al-Qattan apa? Mutasyadid. Oh, masih mutasyadid. Masih mutasyadid. Pembagiannya mutasyadid. Terus Wa min ats-tsalitsati Yahya ibn Ma'in wal Imamu Ahmad wa Yahya asyaddu min Ahmad. Dan dari yang mutasyaddid yang ketiga adalah Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad. Ini masalahnya. Ini kan Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad mutawassit. Nah, mutawassit. Terus? Dan Yahya lebih keras daripada Imam Ahmad. Dari yang mutawassit. Dah? Kan ini 4. Berarti 4 ini 2 yang mutasyaddid, 2 yang mutawassit. Wa minar rabi'ati Abu Hatim Ar-Razi wal Bukhari wa Abu Hatim asyaddu minal Bukhari. Masya Allah. Jadi dari mutawassit juga, dari yang pertengahan ada juga yang keras. Pertengahan tapi apa? Keras. Jadi tidak pernah kosong dari yang keras. Biar yang mutawassit. Biar yang mutawassit. Bukhari, Yahya bin Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, apa itu? Bukhari kemarin apa? Mutawassit. Nah, dan ada Yahya, ada Abu Hatim Ar-Razi. Tapi Abu Hatim Ar-Razi apa? Asyaddu minal Bukhari. Lebih keras daripada Imam Al-Bukhari. Terus Wal faidatu min ma'rifati dzalika talabul maqaronati baina aqwalin naqadi minat tabaqatil wahidati fi hukmiha ala rawi. Masya Allah. Dan faedah dari mengetahui hal tersebut adalah mencari pergandengan di antara ucapan-ucapan pengkritik dari satu tingkatan pada hukumnya di atas rawi. Ini dia. Berarti belum berbicara tadi itu satu tingkatan. Jadi setiap tabaqah ada mutasyaddid, ada yang mutawassit. Dari sini kita tahu ucapan tulisan beliau ini dari 3 dan 4, 1 sampai 4, itu bukan lagi kembali yang kemarin. Bukan lagi kembali penggolongannya kemarin. Belum berbicara setiap tingkatan pasti ada mutasyaddid dan ada yang mutawassit. Seperti Syu'bah bin Hajjaj dan Sufyan Ats-Tsauri. Kalau kita melihat Syu'bah bin Hajjaj mutasyaddid, memang. Sufyan Ats-Tsauri mutawassit. Iya kan? Berarti setiap tingkatan ini yang dibicarakan, bukan lagi kembali kemarin. Jadi di setiap masa pasti ada itu. Ada yang mutasyaddid, ada yang mutawassit. Satu masa Sufyan Ats-Tsauri dan Syu'bah. Dah? Di masa dia ada yang mutasyaddid. Ada yang mutawassit. Masa kedua ada Yahya Al-Qattan dan Abdurrahman bin Mahdi. Yahya Al-Qattan mutasyaddid. Abdurrahman bin Mahdi mutawassit. Tabaqah berikutnya lagi ada Yahya bin Ma'in. Sezaman dengan Imam Ahmad. Yahya bin Ma'in lebih, paham kan? Mutasyaddid daripada Imam Ahmad. Yang keempat ada Abu Hatim Ar-Razi dan ada Al-Bukhari. Al-Bukhari mutawassit. Abu Hatim Ar-Razi apa? Mutasyadid. Ketika kita bandingkan ini ucapan, kita gandengkan satu tabaqah. Paham kan? Maka nanti kita akan tahu hukum atas rawi itu siapa yang kita ambil. Nah, misalnya ada ucapan Al-Bukhari, ada ucapan Abu Hatim Ar-Razi. Ya, Al-Bukhari mutawassit. Ya kan? Kita ambil hukumnya. Tapi kalau Bukhari sesuai dengan Abu Hatim Ar-Razi, kita ambil. Tapi kalau berselisih, kita jangan ambil langsung mutlak itu Abu Hatim Ar-Razi. Kan dia mutasyaddid. Sama, kita bandingkan. Ada ucapan Yahya bin Ma'in. Kita cari juga setobaqat. Oh, ada ucapan Imam Ahmad. Nah, Yahya bin Ma'in kalau dia dhaifkan, hati-hati dulu. Nah, kalau Imam Ahmad mutawassit. Ya kan? Iya. Demikian pula satu tabaqah Yahya Al-Qattan dengan Abdurrahman bin Mahdi. Kalau Abdurrahman Mahdi enggak usah diperiksa karena pertanyaan. Tapi Yahya bin Ma'in, Yahya Al-Qattan, ya,
Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Itu mutasyaddid. Jadi kita lihat dulu. Dia doibkan karena 1, 2 salah, 3 salah, langsung doib. Kan begitu. Demikian pula Syu'bah dan Sufyan atau Ats-Tsauri. Kita gandengkan ucapannya. Ucapannya. Jelas ini? Jadi setiap tabaqah, beliau ingin menunjukkan pada kita setiap tabaqah ada yang mutasyaddid, ada yang mutawasit. Masya Allah. Terus. Qala al-Hafidhu adz-Dzahabi Abdurrahman bin Mahdi kana huwa wa Yahya al-Qattan qadan tadaba linaqdir rijali wa nahika bihima jalalata wa nublan wa ilman wa fadlan. Al-Hafidh adz-Dzahabi berkata, Abdurrahman bin Mahdi adalah dia dan Yahya al-Qattan telah mewakilkan untuk mengkritik seorang rijal. Jadi tidak semua orang mengkritik. Kalau sudah ada, sudah. Nah, ini sudah mewakilkan dalam mengkritik rijal. Terus. Dan mencukupkanmu dengan keduanya itu kemuliaan, ilmu, dan keutamaan. Itu cukup itu. Secara ilmu dia juga cukup. Ini kan masalah darurat ini. Dah, kalau masuk yang bukan ahli akan jadi ghibah. Ya kan? Kalau masuk yang bukan ahli bukan menjadi nasihat. Tapi malah akan menjadi apa? Ghibah. Kan begitu. Jadi kalau sudah ada, cukup kebutuhannya sudah hilang. Tidak dibutuhkan lagi kita. Tidak dibutuhkan lagi apa? Kita. Anda paham kan? Iya. Jadi kalau sudah ada misalnya mengkritik seorang dan kita sudah tahu paham ilmunya, cukupkan saja itu. Jangan lagi kita pergi ikut-ikut kritik juga. Iya. Terus? Faman jarohahu la yakadu wallahi yandamilu jarhuhu wa man wassaqahu fahuwal hujjatul makbul wa man tulifa fihi ujutuhi faman ikhtalafa fihi wa man ikhtalafa fihi ujutuhida fi amrihi wa nazala an darajatis sahihi ilal hasan. Maka barang siapa kedua orang tersebut menjarahnya, hampir-hampir demi Allah tidak sembuh jarahnya. Itu hampir tidak sembuh penyakitnya ya. Artinya itu sudah sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya itu. Kalau keduanya menjarah, karena kan maksudnya kalau kedua-duanya sepakat menjarah, kan ada mutasyaddid, ada yang mutawasit sepakat. Kalau hanya yang mutasyadid, bisalah sedikit disembuhkan. Siapa tahu Ibnu Mahdi beda. Ya kan? Tapi dua-duanya menjahat. Sudah. Itu hampir wallahi kata Syekh tidak bisa sembuh. Artinya betul-betul dia jarh, majruh. Betul-betul dia majruh. Terus. Dan barang siapa kedua orang tersebut menthikohkannya, maka dia adalah hujjah yang diterima. Paham tak? Ada yang gini. Kalau Abdurrahman bin Mahdi kan mutawasit. Dia thikohkan. Hampir kita terima kan. Tapi ini adalah mutasyaddid, dia thikohkan. Orang pelit ini. Ya kan? Orang pelit menthikohkan. Ya kan? Sudah. Itu hujjah makbul. Itu adalah hujjah yang diterima. Ya kan? Nah, terus. Dan barang siapa yang kedua orang tersebut berselisih, maka diupayakan pada perkaranya. Dan maka kita ijtihad dalam masalahnya dah. Jadi Abdurrahman bin Mahdi beda dengan siapa? Yahya Al-Qattan. Maka kita ijtihad. Kita ambil siapa? Dah? Paling hati-hati ambil yang pertengahan. Iya kan? Jangan sampai kita ambil Yahya Al-Qattan, dia kan mutasyaddid. Kesalahannya tidak qadhi, tapi dianggap qadhi. Iya kan? Kita ijtihad. Yang jelas, tapi kita ambil faedah dari bedanya dua orang itu, berarti ini tidak sahih ini. Turun derajatnya itu rawi. Jadi kalau salah satu saja berbicara dan satunya berbicara dengan yang lain, turun derajatnya. Apa beliau bilang? Nawanazala. Dan telah turun dari derajat sahih ke derajat hasan. Nah, kan tidak mungkin dia berbicara kalau tidak ada masalah. Kan begitu. Makanya tidak bisa lagi derajat sahih dia. Dia sudah derajat apa? Hasan. Jadi turun tingkatan, bayangkan berpengaruh ternyata. Kalau bersepakat berpengaruh, kalau berselisih juga apa? Berpengaruh. Yutawaqqafu fi qabulil jarhi idza khusyiya ayyakuna ba'ithuhul ikhtilafa fil i'tiqadi au munafasati bainal akroni. Masya Allah. Ini dawabit ketiga di dalam jarh dan ta'dil yang adanya tanakut. Ketika dihentikannya
pada diterimanya jarah. Berhenti kita dari menerima jar. Kapan? Artinya jangan sampai kita terima saja ucapan orang. Dah, jarnya. Kata beliau diberhentikan dari menerima jar. Terus kapan? Jika ditakutkan orang yang mencarinya akan terjadi perselisihan pada Ayakuna akidah. ba'ituhu, yang membangkitkannya, itu penyebabnya. Penyebab jarnya adalah apa? Akan terjadi perselisihan pada akidah. Tidak. Jadi idza khusya, jika dikhawatirkan ayakuna ba'ituhu, pemicunya. Pemicu dari jar itu adalah al-ikhtilaf fil i'tiqad. Berbeda dalam keyakinan. Bahkan sekarang bisa antum katakan jangan sampai jarnya berbeda karena berbeda madhab. Bukan manhaj ya. Kalau i'tiqad kan manhaj. Kadang itu sebab jar adalah ikhtilaf fil madhab. Ya tak? Karena ada orang jar orang karena beda madhab. Beda pandangan fikih. Wah, hati-hati. Itu kita berhenti. Jangan jar orang gara-gara berbeda apa? Madhab fikih. Iya, beda madhab fikih. Terus? Atau terjadi persaingan di antara seleting. Seleting ya. Iya. Ada persaingan antara seleting. Ini juga masalah ini. Menjar teman itu masalah. Kita jangan ikuti. Sama-sama di RBA, pulang dari Yaman. Wah, tadabar. Dan terjadi tadabar saling menjar. Karena satunya yang ngisi talim, boy, rame sekali. Satunya, Masya Allah. Iya kan? Akhirnya apa? Jar temannya. Gimana pendapat antum tentang si bulan? Dulu biar Irom tidak tahu ki. Ini masalah. Ini namanya jar apa ini? Akron. Tidak dianggap. Tidak dianggap. Ya itu gosip itu. Ya itu kan dulu. Dia sudah belajar tahu kan begitu. Dulu tidak tahu Irom. Ya kan? Tapi setelah dia belajar. Kan begitu. Jangan dijar akron. Paham Fadil? Biasa itu. Al-qabul minallah. Iya. Kalau ada orang rame. Kalau antum tidak rame. Temanmu rame. Padahal dulu lebih jago ini. Lebih jago. Tapi tidak rame. Sementara di sana dulu, ini punya biasa-biasa, tapi kenapa orang datang banyak? Nggak usah dijar. Itu al-qabul minallah. Penerimaan itu dari Allah. Allah yang arahkan hatinya orang ke sana. Nggak usah kita cemburu. Jadi tapi faedahnya kita sekarang adalah dalam jarnya. Kalau ada orang menjar akron, berhenti kita. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Dipahamkan? Ini harus kita tawakuf. Terus? Qala al-Hafidhu Ibnu Hajar wa mimman yanbaghi ay yatawaqqafa fi qabuli qawlihi fil jarhi man kana bainahu wa baina man jarahahu adawatun sababuhal ikhtilafu fil i'tiqadi fa innal hadhiqa idza ta'ammala thalba Abi Ishaq al-Jawzajani li ahli al-Kufah ra'al ajabu wa dhalika li shiddatil inhirafihi fin nasobi wa syahrati ahliha bitasayyu'i fatarahu la yatawaqqafu fi jarhi man dzakarahu minhum bilisani dzalkin wa ibaratin tolqatin hatta annahu akhadha yulayyinu mithlu A'mash wa Abi Nu'aim wa Ubaidullah bin Musa wa asatini al-hadithi wa arkanir riwayati. Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, dan di antara yang sepantasnya untuk kita bertawakuf dalam diterimanya ucapannya pada jar adalah orang-orang yang diantaranya dan diantara orang yang menjarahnya itu ada permusuhan. Karena beda sebabnya pada keyakinan. Maka sesungguhnya orang yang cerdas apabila dia memperhatikan keadaannya Abu Ishaq al-Jawzajani kepada ini contoh nyata ini. Keadaannya Abu Ishaq al-Jawzajani kepada penduduk Kufah. Dia melihat keanehan. Iya kan? Dia keras sekali terhadap penduduk Kufah karena disebabkan penduduk Kufah Nasabiyah. Nasabiyah. Iya, ada keyakinan satu ada di sana ada tempat Syiah. Tempat lain tidak ada Syiah. Jadi semua orang sana dia jar semuanya.
pokoknya dia berbicara tentangnya. Padahal belum tentu seperti itu kan. Iya kan, tinggal di lingkungan, belum tentu apa? Dia adalah terpengaruh dengan lingkungan itu kan begitu. Terus? Dan karena kerasnya penyelisihannya pada Khawarij dan penduduknya itu terkenal dengan Syiah. Iya, penduduknya karena terkenal dengan Syiah, langsung pokoknya dia celah penduduknya. Dia celah penduduknya. Dia bilang, maka kamu lihat, dia tidak berhenti pada jarah pada orang yang disebutkannya dengan lisan yang fasih dan ibarat-ibarat yang fasih. Dengan lisan yang fasih, ibarat yang fasih. Maksudnya, lisan yang terbebas lepas begitu. Dia ucap tanpa ditakar. Pokoknya, dapat muncul orang Kufah, selesai masalah. Setiap muncul orang Kufah, celaan yang keluar. Celaan yang keluar. Pokoknya, biar orang itu ahli hadits, kalau penduduk Kufah, wala karomah. Tidak ada pemuliaan padanya. Langsung dengan lisan tolkoh. Tahu lisan tolkoh toh? Lisan yang lepas. Pokoknya seakan-akan tidak ada ikatnya itu lisan. Tidak tahan lagi. Pokoknya tidak ditahan lagi. Hingga sesungguhnya Abu Ishaq al-Jawzajani itu dia mulai melemahkan seperti Al-A'mash, Abu Nuaim, Ubaidullah bin Musa, dan petinggi-petinggi dari pakar hadis, dan melemahkan juga rukun riwayat. Iya, dan merupakan dia arkanul riwayat, rukun dari riwayat ini Al-A'mash. Rukun dari riwayat ini Abu Nuaim, cuma dia bicarakan karena dia di Kufah. Kan dia berada di mana? Di Kufah. Al-A'mash Al-Kufi. Ya, Abu Nuaim Al-Kufi, Ubaidullah bin Musa Al-Kufi. Kan semua ini Al-Kufi. Dia bicarakan kan dia di Kufah. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Maka cara yang seperti ini kita tidak terima. Kita tidak terima. Terus? Fahadha idza aradahu mithluhu au akbaru minhu fawathaqa rajulan do'afahu kubila tawthiku. Maka ini jika penentangannya semisal dengannya atau lebih besar darinya, maka dia tauthik seseorang yang dia mendoifkannya, maka diterima tauthiknya. Jadi ketika bertentangan dengan orang yang semisal dengannya atau lebih besar daripadanya, kemudian dia tauthik seorang rojul yang dia doibkan, lebih kita terima apa? Tauthiknya daripada apa? Pendoibannya. Kan ini doib langsung didoibkan secara mutlak. Semua penduduk Kufah doib. Gara-gara di dalamnya ada apa? Syiah. Kan begitu? Iya. Enggak. Wa yultahaku bihi Abdurrahman bin Yusuf bin Khirash al-Muhaddithu al-Hafidh fa innahu min gulati syi'ati bal nusiba ila rafdi fa yuta'anna fi jarhihi li ahli syami. Ini lagi dia. Lil adawatil bayyinati fil i'tiqadi. Dan diikutkan dengannya Abdurrahman bin Yusuf bin Khirash. Mirip nih lawannya siapa? Siapa tadi? Abu Ishaq al-Jawzajani. Lawannya ini lagi. Iya, ini lawannya ini. Orang situ lagi dia berbicara. Seorang ahli hadis dan seorang penghafal. Maka sesungguhnya dia itu dari pengikut Syiah. Ya, tapi masalahnya gulat. Iya, pengikut Syiah bukan lagi pengikut sembarangan. Sudah gulat. Apa itu gulat? Ekstrim nih, pengikut ekstrimnya Syiah. Iya, fanatiknya ini. Syiah. Terus? Bahkan dinisbahkan kepada Syiah Rafidah. Maka berhati-hatilah pada jarahnya kepada Ahlus Syam. Ya, penduduk Syam kan. Syiah Rafidah musuh besarnya adalah penduduk Syam. Kan di sana Muawiyah. Mereka musuh besarnya itu adalah penduduk Syam. Ada Muawiyah. Dia bunuh siapa? Dia bilang Hasan. Ini masalah ini. Musuh besarnya ini. Ya kalau dapat orang Syam, saya cerita ke dia, pokoknya orang Syam tidak ada harganya. Dia bahkan kalau ada nama Muawiyah, bukan ahli hadis, dia benci Pak. Yang penting namanya Muawiyah. Biar namanya tidak mau dia, biar namanya. Iya, kan penduduk Kufah tidak ada yang bernama Muawiyah. Iya. Karena kalau ada nama Muawiyah, pendukungnya ini langsung dia jahat, dikucilkan. Nah, iya. Ini yang masalah.
Karena permusuhannya yang jelas pada keyakinan. Iya kan? Masalah tasyayyu. Masalah Syiah. Wa yultahaku bidzalika ma yakunu sababuhu Muna. al-munafasata fil marotibi. Jadi itu tadi kita ambil faedah ya. Kalau orang misalnya ada orang sufi berbicara kepada ahli sunnah misalnya. Nggak usah dianggap pembicaraannya. Kenapa? Masalah akidah ini. Ini dibangun di atas masalah perbedaan akidah. Nggak usah dianggap jaraknya. Nggak usah dianggap apa? Jaraknya. Karena ini dibangun di atas permusuhan terkait dengan apa? Akidah. Dipahami ini pembahasan kan? Nah, sekarang lagi ada masalah lain lagi. Diikutkan juga dengan itu. Sebabnya adalah Apa yang sebabnya itu terjadi persaingan dalam tingkatan? endah. Al-marotib kedudukan. Iya. Satu ketua santri ya. Satu bukan ketua santri. Ini. Ada persaingan dalam kedudukan ini. Misalnya begitu. Nah, kalau ada persaingan kedudukan, ya, Soleh pulang dari Yaman misalnya. Soleh ya. Pulang dari Yaman. Sama Ahmad pulang. Sama-sama masuk di satu pesantren. Boy, langsung Soleh diangkat menjadi mudir. Nah, akhirnya apa yang dilakukan oleh Ahmad? Boy, itu di Yaman tidur-tidur. Tidak paham pelajaran itu. Ada munafasah dari sisi apa? Al-maroti, kedudukan. Dipahami ini? Di kedudukan. Dikritiklah peraturannya. Ya, kan orang sekarang begitu. Ternyata itu tidak dianggap. Ya, masuk di Muslimin yang mendirikan pondok. Dikritik. Karena ada persaingan apa? Jabatan. Ada persaingan jabatan. Ini tidak diterima juga. Fakatiron ma yaqa'u bainal asroyaini al-ikhtilafu wa tabayun. Bisa asriyain. Karena al-asri penisbatan kepada apa? Semasa. Ikhtilafi wa tabayun wa ghairuh. Maka kebanyakannya apa yang terjadi di antara dua masa, Dua yang semasa itu berselisih dan bertabayun dan selainnya. Bertabayun Dan selainnya. tidak diterjemahkan itu. Dan berbeda. Ikhtilaf berselisih, tabayun berbeda. Jadi kebanyakan itu yang berselisih itu kalau kita semasa. Banyak sekali. Karena banyak sekali pemicunya. Kalau kita semasa itu banyak sekali pemicunya untuk berbeda. Kalau beda sebenarnya masa tak aman. Enak sekali itu kalau beda masa tak. Maksudnya ada sekarang misalnya ada ustadz. Terus dengan gurunya. Jarang berselisih itu. Yang masalah sekarang adalah kalau sama-sama murid. Ini masalah. Ya? Antum tidak mungkin bermasalah antara muridnya Ubaid sama muridnya Ustadzul. Tidak mungkin. Susah itu. Tapi kalau sama-sama muridnya Ustadzul, bermasalah. Itu kebanyakan terjadi. Atau sama-sama muridnya Ubaid, bermasalah. Karena itu kebanyakan terjadi. Kalau beda, enggak, kita biasa. Kalau beda, yang masalah ini kalau sama-sama guru. Kenapa dia? Kenapa bukan saya? Ini masalah ini. Ini terjadi dari dulu itu. Dari dulu, makanya dibahas dalam masalah jar wa ta'dil. Jadi antum tidak perlu heran. Kalau ada orang berselisih tapi sama-sama ini satu gurunya, tapi kenapa berbeda? Karena pemicu awalnya hal sepele menjadi besar. Fakullu hadha yanbaghi ayyuta'anna fihi wa yuta'ammala. Yuta'anna Fihi wa yuta'ammala. Ini Masya Allah. Ini ucapan dari Al-Hafidh Ibnu Hajar semuanya. Semua ini. Maka semua ini perkara ini itu sepantasnya untuk berhati-hati dan memperhatikannya. Jangan tergesa-gesa kalau ada jarhul akron, orang semasa, kita harus berhati-hati dan kita harus jangan tergesa-gesa, perhatikan dulu apa pemicunya. Paham dah? Jangan langsung berpihak, langsung kita condong pada ini saja, temanku ini sering kemakan senampan, nak kasih ke kerupuknya. Jangan. Perhatikan dulu. Waqad qala al-hafidhu adz-Dzahabi katsirun min kalamil akroni ba'duhum fi ba'din yambagi ayyutwa wala yurwa Masya Allah. wa yutraha wala yuj'ala to'nan. Ini bagus sekali ucapan Al-Hafidh Dzahabi.
Dah, sekiranya ini kita jadikan terus di depan mata kita, aman ini. Terus. Wa yu'amala ar-rajulu bil adli wal qisti. Masya Allah. Sungguh Al-Hafidz Az-Zahabi itu telah berkata, kebanyakannya dari ucapan Al-Aqran itu sebagian mereka pada sebagian yang lainnya itu sepantasnya untuk disembunyikan. YouTube dilipat saja. Kalau ada teman membicarakan temannya, YouTube nggak usah antum naikkan. Lipat. Tahu itu atau? Lipat saja, maksudnya tutup buku. Walaupun ada dalam catatanmu, tutup saja, nggak usah dinukil. Paham maksudnya? Nggak usah dinukil. Kalam al-Aqran, saudara, bahaya. Ya, kalam al-Aqran. Di YouTube, terus? Dan tidak diriwayatkan. Jangan diceritakan. Kan tidak diriwayatkan, maksudnya. Ditutup bukunya, jangan diceritakan. Oh, si pula memang itu mentong. Nah, itu masalah itu. Paham tak? Ini ucapan kadang kita lupa. Dan kadang itu banyak sekali kejadian. Iya, biar bagaimanapun ini masalah ini. Masalah. Susah itu kita tutup buku dari itu masalah. Padahal harus ditutup, tidak diriwayatkan. Tidak usah dicerita. Terus apalagi kata Al-Zahabi? Dan dibuang. Dibuang. Dah? Jadi kalau tidak bisa, kalau susah ditutup, nanti buka intip-intip lagi. Buang saja supaya aman itu. Dah? Buang saja. Dan tidak dijadikannya menjadi celaan. Dah? Jangan jadikan celaan terhadapnya. Terus? Dan seseorang itu beramal dengan adil. Nah, seorang itu beramal dengan adil. Bisa saja orang sudah dulu masih kurang ilmunya, atau mungkin memang tabiatnya keras, tidak mau diatur. Ya, selama dia ahli sunnah, ya toh? Ya, dibilang saatir belum juga maulid. Dia belum maulid, belum zikir berjamaah. Masih teman tak itu. Ya kan? Dulu ya masih sifat panas-panas toh. Banting pintu kalau tidak dikasih tahu, kan begitu. Dikasih tahu jangan begitu, dia banting pintu, dia tendang pintu. Biasa masih panas anak muda. Sekarang sudah dewasa, toh? Gimana Ali? Saudara, kan orang berubah. Wa nadhiru dzalika fit tawthiqi ma dzakarahul hafidzu Az-Zahabi aidan. Annahu qad yakunu nafsul imami fima wafaqa madhhabuhu aw fi hali syaihihi altafu minhu fima kana bi khilafi dzalika. Masya Allah. Ini juga mirip ini. Tapi ini bukan masalah antara murid dengan murid. Ini antara murid dengan guru. Ya, secara tabiat kan kita bela guru kita. Apa kata beliau? Dan semisal hal tersebut pada tauthik apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Az-Zahabi juga, bahwasanya kadang diri seorang imam itu ada pada diri seorang imam itu bersesuaian dengan mazhabnya. Karena ada orang itu dia yang sama mazhabnya dia bela, yang beda mazhabnya salah. Pokoknya apapun dia bilang salah. Karena beda apa? Madhab. Kalau tadi beda manhaj, beda itikad. Kalau ini beda apa? Madhab. Juga sama ini. Kita berhenti dari itu. Ada orang Syafi'iyah sekali gitu. Pokoknya baik, kalau dia tidak Syafi'iyah, salah. Nah, ini masalah. Berhenti dari orang yang berpendapat seperti itu. Kalau dia mencela yang berbeda dengannya, atau sewajarnya perhatikan. Jangan tergesa-gesa langsung dijar juga karena ikut jar. Atau berikutnya, au fi hali. Atau pada keadaan syekhnya. Ini masalah syekhnya. Terkait dengan keadaan syekhnya. Terus? Yang lebih samar darinya. Ini altaf, lebih lembut. Yang lebih lembut darinya. Pada apa yang dia berbeda dengan hal tersebut. Nah, bisa juga lebih lembut, bisa juga seperti yang altaf, lebih halus. Atau pada keadaan syekhnya. Yang mana keadaan itu ya yang terjadi khilaf padanya sebenarnya ada lebih halus daripada itu, atau lebih samar daripada yang dia pahami itu, sehingga terjadi apa? Perbedaan. Ini kadang melahirkan apa? Tautik. Atau dalam muamalah syekhnya. Syekhnya lebih halus sama dia daripada sama orang lain. Artinya akhirnya diajar syekhnya.
Memang dia tidak bagus sekali akhlaknya. Nah, ya karena dia tidak dihalusi, yang lain dihalusi. Kadang juga pemicunya seperti itu. Antara murid dan guru. Antara murid dan guru. Ini yang ketiga. Yang keempat, insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan kita besok. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah.